Mohon izin. Nih, perhatikan. Fa, fi, fu, keluar nafasnya. Nah, kenapa banyak orang melafalkan fa justru berubah menjadi huruf P? Huruf P. Kenapa banyak orang melafalkan nggak keluar nafas, tapi pa? Karena yang nempel adalah bibir atas dan bibir bawah, sehingga mengakibatkan pelafalan yang seperti ini. Pa. Nggak akan ngalir nafasnya karena makhrajnya, organnya yang menempelnya salah. Harusnya fa. Tapi kalau teman-teman baca bibir atas bibir bawah, pa. Salah. Atau kurang sempurna. Faham? Lanjut? Kita lanjut ya. Oke, bismillah. Oke, paham huruf fa nggak nih? Boleh. Yang aktif di kolom komentar, terima kasih banyak. Saya doakan khusus buat teman-teman yang aktif di kolom komentar menjawab apa yang saya tanyakan. Paham? Jelas? Masya Allah. Jadwal live kita rutin, yang pasti itu kalau nggak ada kegiatan lain yang urgent, kita ba'da subuh ya, waktu Indonesia bagian Bandung atau Barat ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita baca jangan sampai walladzina kafaru, nggak, tapi kafa, keluar nafasnya ya. Oke, lanjut. Ini surah Al-Baqarah ayat ke-39 halaman 7. Oke, faham dan jelas, Masya Allah, terima kasih responnya, terima kasih keaktifannya ya, Masya Allah. Aduh. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas huruf ro ya, ini namanya huruf ro. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Oke, perhatikan, kita contohin lagi. Huruf ro itu ya teman-teman sekalian, dilafalkan bukan menyentuhkan ujung lidah kita. Bukan, tapi punggung lidah. Jadi ujung lidahnya nggak nempel. Lihat. Bentuk lidah saya seperti V ya. Seperti V karena ujung lidahnya nggak nempel. Tapi punggung lidahnya. Nah gitu ya, kelihatan nggak? Jadi bukan ro, tapi ya, paham ya? Gitu. Jadi punggung lidahnya yang nempel. Kalau masih kesulitan tidak apa-apa, karena memang huruf ro ini kalau bagi saya sendiri ya, itu termasuk salah satu huruf yang sulit. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit, step by step. Oke, nah kita lanjut. Walladzina kafaru. Susah Ustadz? Iya, sedikit-sedikit Bunda Nani ya, sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya ada hal yang harus kita perhatikan. Banyak orang melafalkan huruf ro itu menggetarkan getaran berlebihan atau getarannya terlampau berlebihan, terlalu banyak berlebihan. Contohnya seperti ini. Saya izin tulis biar teman-teman bisa ikut nyatet ya. Jangan sampai getarannya berlebihan. Contoh. Kafaru. Nah, itu getaran jangan sampai seperti itu atau persis seperti getaran huruf R alfabet. Tidak. Kenapa? Karena huruf ro, teman-teman sekalian, dia punya salah satu sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Ro itu memang dia bergetar lidahnya gitu, tapi dia nggak boleh terlampau berlebihan seperti huruf R. Kenapa? Karena dia punya sifat takrir, bergetar tapi sedikit. Ro, ya, paham? Jadi bergetar tapi sedikit, tapi bukan berarti bergetar sedikit ini dia karena takut getarannya terlampau banyak, akhirnya teman-teman justru getarannya hilang. Ro, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu juga teman-teman, sahabat Quran ya, calon penghuni surga semua insya Allah karena Quran, wasilah Quran. Nggak gitu. Tetap dia getarannya walaupun sedikit tetap lugas, tegas dan jelas. Ro, ri, ru, Nih saya contohin lagi ya, izin ya. Nih perhatikan baik-baik teman-teman. Ru, ri, ru, Jadi bukan enggak, tapi gitu. Ya, gitu. Oke. Ro tafkhim dan tarkik sama, nggak ada bedanya, cuma nanti dibedakan dari segi pangkal lidah. Ya, contoh basmalah boleh kita contohkan pada basmalah ya. Perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Ya, sedikit-sedikit ya. Kalau masih susah gimana? Kalau masih susah, latihan terus sampai teman-teman terus latihan ya. Masih belum bisa terus karena kita kita yang penting sudah berproses. Masalah hasil di luar kendali kita. Masalah proses itu kendali penuh kita. Masalah hasil itu kendali Allah. Ya, lanjut. Nah, lanjut ya. Kita ulang. Walladzina kafaru. Gitu ya. Sip. Jadi jangan sampai getarannya berlebihan karena huruf ro punya sifat yang disebut dengan warra wa bitakririn yu'il. Ya, dia punya sifat namanya takrir. Oke? Ajib ya. Sudah? Sip. Sekarang kita lihat huruf ro di sini, ya, dia berharokat dhammah. Ya, kita bahas dulu harokat dhammahnya. Ya, ini kalau tadi baris atas disebut dengan harokat fathah, kalau baris bawah disebut dengan harokat kasroh, kalau di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini disebut dengan harokat apa? Harokat dhammah, ya. Nah, ya, kalau cara menyempurnakan harokat fathah dengan cara buka mulut sambil senyum, cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara rendahkan rahang bawah. Nah, sekarang cara menyempurnakan harokat dhammah yang harus dibaca dengan vokal U, ya. Jadi huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, maka dia harus dibaca dengan vokal U. Maka ro-nya dibaca tidak ro, tidak ri, tapi dia dibaca ru. Kok fi? Ya, ru. Sekarang, bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat dhammah? Caranya dengan cara apa teman-teman yang udah sering ikut live saya? Cara untuk menyempurnakan vokal U, ya, vokal U dari harokat dhammah adalah dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Dengan cara MM. Ya, tuh, ya udah pada tahu ya. Dengan cara MM. MM itu artinya maju mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Paham? MM ya. MM gimana bang? Ya udah, maju bibirnya teman-teman, jangan jaim. Banyak orang melafalkan harokat dhammah karena takut mukanya jadi nggak ganteng dan cantik ketika ngaji di hadapan manusia. Akhirnya cuma gini, walladzina kafaru nggak. Wa kullu madmumin, huruf berharokat dhammah, vokal U tidak akan pernah menemukan kesempurnaan illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan bibir kita. Kafaru, bukan kafaru. Nah, ya, oke. Yang kita nggak masalah ya, jadi nggak ganteng dan cantik ketika monyong-monyong bibirnya ketika melafalkan huruf berharokat dhammah, tapi bacaan kita ganteng dan cantik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, paham? Nah, paham nggak teman-teman? Ya. Paham? Halo, cek 1 2 3 cek. Halo, ada teman-teman? Paham? Maju bibirnya, monyong mulutnya, ya. Oke. Sekarang ya kita lihat lagi, lanjut lagi, belum selesai. Nah, ketika huruf ro berharokat dhammah itu harus dibaca tebal. Ya, dibaca tebal. Karakteristik huruf tebal, ya, agar tebalnya semakin ajib, makin mantap, itu dengan cara isti'la. Ada sifatnya namanya isti'la. Isti'la itu apa? Mengangkat bagian pangkal lidah. Nih, ya, huruf ro dia bisa dibaca tipis ataupun tebal. Ketika dia dibaca tebal adalah ketika kondisi huruf ro berharokat fathah ataupun dhammah. Maka dibaca harus tebal dengan cara apa? Dengan cara isti'la. Isti'la itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah kita. Ya, oke. Jadi naik. Nah, kalau misalnya dia nggak naik, maka dia bacaan tebalnya kurang tebal pasti. Contoh, kafaru itu tanpa pangkal lidah, kafaru. Tapi kalau pakai pangkal lidah, kafaru. Kalau nggak pakai kafaru, gitu. Kedengeran nggak? Paham nggak teman-teman sekalian? Ya, saya doakan teman-teman yang sudah
ya aktif di kolom komentar. Terima kasih yang sudah share, dapat pahala jariyahnya juga. Yang sudah ikut bareng belajar, teman-teman makin paham atas izin Allah. Ya, ajib. Ya, oke kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah selanjutnya huruf ro berharokat dhamma di sini ternyata dia bertegur sapa dengan huruf wawu dalam kondisi sukun. Kalau ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ingat, mad tabi'i itu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran. Maka pastikan 2 harokatnya nggak kurang nggak lebih. Kalau teman-teman 2 harokatnya nggak konsisten pada hukum tajwid mad tabi'i, ya dijamin bacaan teman-teman itu tidak teratur atau kurang teratur. Ya, gitu. Oke, maka diayunkan. Ya, saya ulang dulu. Mad tabi'i bukan hanya satu kondisi dhammah ketemu wawu sukun ya, tapi ketika ada huruf berharokat fathah dan kasroh. Kalau fathah ketemu sama alif, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jadi ada 3 kondisi. Saya ingatkan lagi. Ya, dhammah wawu sukun, fathah alif, kasroh ya sukun. Ajib ya, jelas teman-teman sahabat Quran sekalian, jelas ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Walladzina kafaru. Nah, untuk mengkonsistenkan kadar 2 harokat, teman-teman sekalian, cukup teman-teman ayunkan 1 kali. Ya, diayunkan dengan nada, nggak apa-apa. Ya, oke. Nih, perhatikan. Ini juga kan sama nih, kasroh ketemu ya sukun, 2 harokat. Diayun 1 kali. Ayun, zina, ayunna, Dzina kafaru. Gitu. Faham? Jelas? Ya, Masya Allah. Yuk kita lanjut ya. Kita lanjut ke baris bawahnya ya. Wa kadzdzabu Waalaikumsalam. Selanjutnya di sini teman-teman ada huruf apa nih? Nih. Ini huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa? Nama asli ketika dia tidak berharokat. Nama asli ketika dia tidak berharokat. Nama hurufnya apa? Nama hurufnya adalah huruf wawu. Nah, huruf wawu ini, jujur teman-teman, huruf wawu ini mudah dilafalkan atau sulit? Huruf wawu ini mudah atau sulit dilafalkannya? Wawiwu mudah atau sulit? Jujur. Jujur ya, huruf wawu ini menurut teman-teman melafalkannya sesusah huruf ro enggak? Sesusah huruf bod enggak? Ya, mudah ya. Saking gampangnya, saking mudahnya, banyak orang yang melafalkan huruf wawu asal, nggak konsen, diabaikan, diacuhkan, mentang-mentang gampang. Ya, teman-teman sekalian, jangan mentang-mentang mudah tidak disempurnakan. Wawu itu harus dilafalkan punya kaidah, punya tata cara. Seperti apa? Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, nih huruf wawu itu sama punya makhraj, maka jangan asal. Ya, wawu makhrajnya keluar dari asyafatain. Asyafatain artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain, Bang? Dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Seperti apa? Nih. Maju, monyong, m. Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, muncung maju mulutnya. Ya, maka saya izin teman-teman balik lagi. Semoga teman-teman tak bosan melihat muka saya. Ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, pastikan monyong mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya. Wa, wi, wu. Wa wada'na 'anka wizrak. Jangan cuman wa wada'na fawailul lil musallin. Bukan. Fawailul lil musallin. Paham? Ajib? Ajib nggak? Ajib ya? Lanjut. Yuk, bismillah. Pastikan ketika melafalkan waw, monyong buburnya lagi. Monyong bibirnya ya sampai belepotan saking semangatnya ya. Semoga teman-teman di sana juga selalu semangat, memberikan spirit yang sama. Ya, aktif di kolom komentar. Bareng-bareng kita belajar. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya, jadi saya ingatkan wawu dilafalkan maju mulutnya, monyong mulutnya dan yang lainnya ya. Oke, selanjutnya setelah monyong mulutnya kita baru lihat apa harokatnya.
Apa harokatnya di sini? Apa harokatnya? Harokatnya adalah baris atas. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas atau disebut dengan harokat fathah, maka dia dibaca dengan fonem A atau vokal A. Maka wawunya tidak dibaca wi karena bukan baris bawah, ya, tidak dibaca wu karena bukan baris angka 9 di atas huruf, tapi dia berharokat baris atas dibaca dengan vokal A, maka dibaca wa. Ya. Oke, belum kita lanjutkan lagi step by step sedikit-sedikit teman-teman, ya. Nah, perhatikan. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat baris atas atau fathah dan bunyi vokalnya tetap vokal A, tidak berubah menjadi O seperti tadi huruf ro, ya, atau huruf so, huruf to, maka dia adalah termasuk ke dalam kategori huruf yang murokok atau huruf yang tipis. Nah, ya. Oke, kita ulang lagi. Kalau dia huruf tipis dan dia berharokat baris atas harokat fathah dibaca dengan vokal A, maka penyempurnaannya dengan cara apa? BMSS, ya. BMSS, buka mulut sambil senyum. Jadi stepnya gimana untuk melafalkan wawu? Monyong mulutnya, maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, baru buka mulut sambil senyum ketika dia berharokat baris atas. Ya. Oke, nih kita lihat step by step pelahannya, kita sedikit-sedikit aja, ya, karena nggak semua orang itu langsung bisa, ya. Oke, perhatikan, monyong dulu mulutnya, baru BMSS, wah. Kenapa harus sambil senyum? Karena untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut, ya, wah, jadi bukan bukan, tapi bukan wa, tapi wa. Paham? Jelas? Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi saya di sini mengajak teman-teman, bukan ngajak teman-teman untuk ngaji lancar dulu, enggak, ya. Tapi ngaji tartil dulu. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan huruf. Bukan hanya ngebahas panjang harokat, bukan hanya ngebahas idgham, ikhfa, dengung, samar, enggak. Itu tepat, Masya Allah. Tapi ini jangan dilupakan, gitu loh ya. Silakan difoto. Kalau ini penting, silakan difoto, di screenshot, silakan. Ya, kalau ada manfaat, ya, 1000 orang bareng-bareng tap-tap layar, coba sambil nonton. Sambil tap-tap layar, biar live-nya makin naik, sehingga algoritma semakin naik. Dan yang belum share, pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan. Ya, 1000 orang bareng-bareng tap-tap layar, insya Allah itu meningkatkan algoritma, ya, sehingga dakwah kita, dakwah Quran kita, syiar Quran kita semakin meluas atas izin Allah, melihat ikhtiar kita bareng-bareng bahu membahu, ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan. Huruf kaf sudah kita bahas, saya izin lewat, ya, masuk ke huruf. Oke, kita bahas aja deh. Saya kalau ada yang dilewat-lewat gini kayak ada yang kurang, kita bahas ya sedikit ya. Kita tapi bahas singkat karena kaf sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Huruf kaf dilafalkan seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis. Ya, kakak, kiki, kuku, ak, ik, kakak, kiki, udah selesai. Jadi kaf itu melafalkan seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, oke. Sekarang kita lihat, ya, ada salah satu sifat yang harus kita perhatikan. Ingat, kaf punya sifat yang namanya adalah hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf apa satu lagi? Huruf ta, ya. Itu sifat hamsnya bukan mengalir nafasnya, tapi hanya berupa percikan nafasnya. Ya, jadi ketika teman-teman melafalkan kaf, nafasnya berupa percikan saja. Waka, selesai. Jangan sampai waka. Nah, itu contoh huruf kaf yang dia takaluf berlebihan, mukammalan min ghairi ma takallufi. Gitu. Waka, selesai. Jangan sampai waka. Enggak, waka, tidak, waka, tidak. Enggak gitu. Ya. Paham ya? Lanjut ya. Waka, kakiku, ak, gitu. Oke, lanjut ya. Sip. Huruf kaf di sini dia berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal A. Huruf kaf tetap dibaca A, maka huruf yang tipis. Waka, buka mulut sambil senyum. Waka, bukan waka, ka, enggak, tapi waka. Faham? Jelas? Ya. Step by step, sedikit-sedikit. Teman-teman pengen bahas pelan-pelan kayak gini atau pengen bahas singkat-singkat saja, boleh komen ya.
Gitu. Saya izin menyampaikannya seperti ini, pelan-pelan per huruf, satu ayat yang dia mungkin agak pendek atau bahkan mungkin panjang, kita bisa bahas berkali-kali pertemuan karena kita pelan-pelan. Ya, bahkan kalau teman-teman ada yang bilang ini bertele-tele, boleh, saya terima karena memang kita bertele-tele, pelan-pelan. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan lagi. Zal, teman-teman, kita zal bahas lagi nggak? Soalnya tadi kita di sini udah bahas zal dengan terperinci insya Allah. Ya, udah kita bahas. Apakah zal di sini mau kita bahas lagi nggak? Zal di sini mau kita bahas lagi nggak? Bahas ya. Izin ya buat teman-teman. Ya, saya izin bahas huruf zal. Takutnya ada yang belum dapat pembahasannya. Ya, oke, kita mulai. Ada 4 kesalahan. Ya, setidaknya ada 4 kesalahan kurang lebih yang sering kali kita lafalkan ketika kita melafalkan huruf zal. Ya. Nah, zal jangan sampai dibaca yang pertama betul-betul digigit. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf zal itu betul-betul digigit. Nah, nanti kita bahas kenapa nggak boleh betul-betul digigit. Yang kedua, poin 2, poin 3, poin 4. Nah, sisanya 3 lagi nih, itu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena mengganti huruf zal menjadi huruf yang lain. Yaitu yang pertama, mengganti zal menjadi dal. Ini salah besar. Mengganti zal menjadi zai. Ini salah besar. Mengganti zal menjadi jim. Ini salah besar. Ya, salah besar, salah besar. Oke, contoh. Misalnya zal di sini dia dibaca dengan dal. Wakadabu tetot, kurang sempurna. Atau dibaca menjadi zai. Wakazabu tetot, kurang sempurna. Atau dibaca menjadi huruf jim. Wakajabu tetot. Ya, oke. Faham? Ya, paham nggak? Bang, kenapa poin 2? Bang, kenapa poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahannya besar? Karena kesalahannya itu menukar huruf, berarti merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang tergadaikan. Arti ayat yang tergadaikan. Ya. Oke, contoh. Dalam kosakata bahasa Indonesia ada kosakata Kamis pakai huruf I, artinya adalah hari. Tiba-tiba huruf I-nya kita ketukar sama huruf U. Kamus. Kamis dan kamus beda satu huruf, salah maknanya jauh. Kamis itu hari, kamus itu barang. Oke, terima kasih Bunda Rafa gift-nya. Paham ya? Sepenting itu. Makanya kalau teman-teman melafalkan zal, tetukar menjadi dal, zai, jim, itu bukan main-main salahnya. Ya. Oke, maka bagaimana cara melafalkan huruf zal? Bagaimana cara melafalkan huruf zal? Ajib, kita bahas lagi ya. Nih. Cara melafalkan huruf zal, nih ya, dengan cara wadh-dha'u wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Apa itu Bang maksudnya? Dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas, bukan digigit. Nah, sekalian kita bahas, bukan digigit betul-betul. Bukan digigit betul-betul. Kalau digigit, zal itu punya sifat yang disebut dengan rokhawah atau rihwah. Rokhawah artinya adalah mengalir suaranya. Tapi kalau dia digigit, maka akan menjadi syiddah, tertahan suaranya. Ya. Oke? Jadi cukup sentuhkan ujung lidah tipis-tipis ke ujung gigi seri atas biar ngalir suaranya. Nih, kita contohkan ya. Ini ilustrasinya ya. Seperti ini disentuhkan tipis-tipis. Sekarang kita contohkan dari segi pelafalan. Izin teman-teman ya. Izin teman-teman, semoga teman-teman tak bosan melihat muka saya, ya. Oke. Nih, huruf zal dilafalkan cukup menyentuhkan ujung lidah teman-teman tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Tipis. Tipis-tipis aja. Asal nempel aja. Biar ngalir suaranya nih. Ngalir suaranya dia. Tapi kalau digigit beda suaranya. Faham? Ya, jadi tipis-tipis aja ringan. Gitu. Ya, paham ya? Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali ya. Takutnya bosan ya melihat muka saya bolak-balik ya. Mohon izin saya bolak-balik seperti itu untuk ikhtiar saya, untuk Allah. Semoga Allah kasih izin teman-teman lebih paham dan lebih senang dalam belajar. Ya, ajib, lanjut. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah ya. Ya. Wa kadzabu. Nah, sekarang teman-teman sudah paham, difoto dulu nih kesalahan huruf zal. Difoto dulu nih. Kalau teman-teman rasa ini catatannya penting, silahkan difoto dulu. Ya. Oke.
Sip, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Saya izin hapus. Nah, selanjutnya zalnya berharokat baris atas. Ingat, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal A, maka zalnya kita baca dengan bunyi za, bukan zi, bukan zu. Karena huruf zal itu ketika fathah tetap dengan vokal A ya, tetap dengan basicnya A, tidak berubah menjadi O, maka zal ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau huruf yang tipis yang dia berharokat baris atas maka disempurnakan dengan pelafalan BMSS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Nah, buka mulut sambil senyum, bukan buka mulut sambil salto. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika dilafalkan teman-teman sekalian, izin ya, dilafalkannya seperti ini. Buka mulut, za, sambil senyum. Bukan mulut, za, sambil senyum. Za, bukan za, tapi za. Biar tipisnya dapat sambil senyum. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Oke, nah, selanjutnya bedanya zal dilafazkan tipis dengan menggigit di lidah di belakang gigi. Lidah di belakang gigi gimana tuh? Maksudnya gimana nih? Pertanyaannya ini saya agak bingung nih, Kak Wan Ummah. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang harokatnya sudah. Sekarang kita lihat ada tanda apakah ini? Nih, tanda gambar burung terbalik ini sering kita sebut dengan tanda tasydid. Ada yang menyebutnya tasydid boleh, ada yang menyebutnya sabdu juga boleh, ada yang menyebutnya syiddah juga boleh, ada yang menyebutnya syaddah juga boleh, ya, gitu. Oke? Cuman yang saya saya sebut ini dengan penamaan tasydid. Ya, huruf yang bertasydid teman-teman sekalian, huruf hijaiyah apapun yang bertasydid, cara membacanya seperti apa? Huruf yang bertasydid, cara melafalkannya teman-teman sekalian itu bukan ditahan basicnya, tapi cukup ditekan, ya. Jadi nggak semua tasydid tahan 2 harokat, tahan 2 harokat, tidak. Ya, basic tasydid teman-teman sekalian itu tekan, titik, nggak pakai berapa harokat tekannya, nggak, tekan dengan natural. Wa kadzabu, kecuali 2 huruf. Kecuali 2 huruf nun, kecuali 2 huruf nun dan mim. Ketika mereka bertasydid, maka itu harus ditahan 2 harokat. Karena ada apa? Karena ada hukum namanya gunnah di sana. Ajib nggak tuh? Ajib? Faham? Jelas teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Jadi tasydid itu bukan tahan basicnya, gitu ya, tapi tekan. Ya, nih, kalau nun dan mim karena dia ada hukum gunnah, maka dia ditahan 2 harokat. Contoh, inna, ya, inna, amma, gitu. Tapi kalau semua huruf ditahan 2 harokat ketika bertasydid, kita praktekkan dalam dal, kelamaan pasti. Wa kadzabu, kelamaan nggak? Kelamaan. Karena huruf yang ditahan 2 harokat ketika tasydid hanya nun dan mim saja. Itu pun karena ada hukum gunnah. Paham? Jelas? Teman-teman paham? Jelas? Yang aktif di kolom komentar, saya doakan teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih kuat dalam benak, insya Allah. Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali, ya, masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Jadi tidak semua konsep tasydid itu tahan, enggak. Justru basicnya adalah dia ditekan saja. Selesai. Wa kadzabu, Allahu Akbar. Jangan lupa ya, di kolom komentar agungkan Allah. Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya. Kita gemakan ya lafaz Allah dalam konten-konten TikTok teman-teman sekalian, ya. Biar konten-kontennya mungkin kurang bermanfaat, itu bisa teralihkan dengan konten-konten yang baik. Ya, lanjut. Wa kadzabu. Ngalir suaranya ya, ketika zal bertasydid harus ngalir. Ketika teman-teman, ingat nih, saya izin ingatkan lagi, zal itu punya sifat tadi apa namanya? Rokhwah itu artinya mengalir suaranya, mengalir, oke, suaranya. Nah, ketika zal bertasydid suaranya harus ngalir betul-betul. Jangan sampai wa kadzabu. Nah, jangan sampai terhenti. Ya, jangan sampai terhenti teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Wa kadzabu. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ke pembahasan huruf ba. Ba insyaallah nggak akan terlalu sulit kita lafalkan. Kenapa? Karena pada abjad alfabet ada yang huruf yang kembar, yaitu huruf B. Ya.
Oke, di sini tinggal kita lihat harokatnya. Harokatnya simpul angka 9 di atas huruf. Berarti dibaca dengan vokal U, namanya adalah harokat dhammah. Ini saya ulang lagi ya, izin ya. Disebut dengan harokat dhammah. Nah, bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat dhammah? Caranya untuk menyempurnakan harokat dhammah dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Harokat dhammah yang kita baca dengan vokal U, dia tidak akan pernah sempurna pelafalan harokatnya kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan cara betul? Ya, apa itu Apa itu artinya maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya teman-teman sekalian. Maju mulutnya. Ya. Oke? Saya contohin ya. Oke, jangan malas ketika melafalkan huruf berharokat dhammah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Ya, huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali kita memonyongkan mulut kita. Ya, bu, maju. Jangan bu, wa kadzabu, mana dhammahnya? Maju bibirnya. Wa kadzabu bi. Nah, ya. Bang, kenapa sih? Ya, kenapa sih huruf berharokat dhammah itu harus disempurnakan? Kenapa sih huruf harokat itu harus disempurnakan? Kenapa sih bang? Biar ngaji kita nggak kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi biar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Wa kadzabu. Nah, paham? Silakan difoto nih kalau ini penting ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat harokat dhammahnya, dia bertegur sapa dengan huruf waw dalam kondisi mati atau sukun. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah dan dia bertegur sapa dengan waw sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Saya izin ulang ya teman-teman. Mad tabi'i ini hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran. Ya. Oke, maka teman-teman kalau mad tabi'inya kurang tepat, kurang sempurna, maka ngaji teman-teman pasti kurang teratur lagi ya, teratur. Nah, sampai belepotan. Masya Allah. Maka mad tabi'i kita pelajari sedikit-sedikit. Mad tabi'i itu bukan hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun, tapi apalagi ada fathah, ada kasroh. Fathah si pasangannya adalah si alif, kasroh pasangannya adalah ya sukun. Maka ada 3 kondisi yang dia harus dibaca dengan hukum tajwid mad tabi'i, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, tidak kurang tidak lebih. Ajib ya. Faham? Jelas sampai sini? Nah, sekarang teman-teman, 2 harokat itu sepanjang apa bang? Gitu ya. 2 harokat itu kadarnya berapa lama bang? Caranya ya, cukup teman-teman ayunkan 1 kali dan disesuaikan ayunannya dengan tempo bacaan teman-teman. Sesuaikan dengan tempo bacaan teman-teman. Dalam membaca Al-Quran, tempo bacaan itu ada 3. Ada hadar, ya. Ada hadar, oke, tempo cepat. Ada tadwir, tempo pertengahan. Ada tahqiq, ada tempo lambat. Nah, 2 harokatnya tempo cepat pasti lebih cepat dibanding 2 harokat tempo tadwir, tempo yang pertengahan. 2 harokatnya tempo tadwir pertengahan itu akan lebih cepat dibanding 2 harokat tempo yang tahqiq, yang lambat. Maka jangan saling menyalahkan. Bang, kenapa 2 harokat dia kepanjangan? Belum tentu kepanjangan. Mungkin bacaan beliau yang memang bacaannya lebih lambat daripada kita. Semakin belajar tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Semakin belajar tidak akan membuat kita merasa diri lebih benar, paling benar. Enggak, ya, gitu. Oke, ya, contohkan. Baik, kita contohkan. Ayunkan. Wa kadzabu bi ayun bubi. Kalau bacaan kita temponya lebih lambat, maka 2 harokat ayunannya lebih lambat. Wa kadzabu bi ayun bu. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, paham? Jelas? Silakan difoto nih. Ya, jadi jangan saling menyalahkan. Kalau udah belajar,
ya, itu kalau ada yang beda dari kita, mungkin kita yang belum tahu malah. Justru orang yang kita salahkan, justru orang yang lebih pandai daripada kita. Allahu Akbar ya. Oke, ilmu padi betul banget ya. Semakin berisi semakin menunduk karena di atas langit ada langit yang lain yang lebih tinggi. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke huruf ba lagi. Ba-nya sudah kita bahas, maka saya izin ba-nya kita bahas ke harokatnya langsung. Ya. Ba di sini dia berharokat baris bawah, Bang. Oke, ajib ya, harokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun dia berharokat baris bawah. Nah, baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Kasroh itu berarti dia dibaca dengan vokal i. Maka ba-nya nggak dibaca ba, tentu tidak, karena bukan fathah baris atas, bukan. Dia nggak dibaca juga bu, kenapa? Karena bukan berharokat dhamma, tapi dia dibaca dengan vokal i bi, karena dia menyesuaikan dengan harokat kasroh. Ajib ya, ajib ya. Nah, sekarang bagaimana untuk harokat kasroh kita bisa sempurna agar ngaji kita artikulasinya jelas, kejelasan dalam membacanya. Dengan cara apa teman-teman yang udah sering ikut live ini? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Caranya dengan cara B. Ya. Penjelasannya tolong pelan dikit. Oke, kita pelanin dikit ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ya. Jadi huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat kasroh atau baris bawah, maka cara penyempurnaan bunyi vokal i-nya itu dengan cara RRB. Nah, apa itu RRB? RRB artinya singkatan dari rendahkan rahang bawah. Apa? Rendahkan rahang bawah. Jadi bunyi vokal i itu bukan hanya kita lafalkan sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Tidak. Tapi direndahkan rahang bawah kita, ya. Sempurnakan kasroh, terima kasih nih, ya. Boleh dilihat, boleh difoto nih, ya. Sempurnakan kasroh dengan RRB, rendahkan rahang bawah, ya. Saya izin contohkan, semoga teman-teman tidak bosan kembali melihat muka saya, ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara wadhun khifadin bin lil fami yatimu, dengan merendahkan rahang bawah, bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Enggak, tapi bi. Jadi justru direndahkan rahang bawah kita. Bi. Bukan bi atau bahkan cuman bi. Kayak orang lagi sakit gigi. Bi. Enggak. Ya. Oke. Paham ya? Oke, direndahkan rahang bawahnya. Ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Sebentar. Oke, bismillah. Kita lanjutkan ya. Wa kadzabu bi. Ajib ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini menarik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini huruf apa? Ya, banyak orang bilang ini keliru. Ketika saya tanya, teman-teman, ini huruf apa ya? Nah, banyak yang ketika komen di kolom komentar itu kurang sempurna jawabannya. Ya, gitu. Ini adalah huruf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan netizen jamaah al-tiktokiyah sekalian. Ya. Ayo, yang jawab alif, teman-teman ada yang kurang tepat. Ini bukan alif. Wah, udah pada hebat tapi ya yang jawab alif sedikit. Nih. Buat teman-teman yang jawab ini adalah alif, maka saya izin untuk melakukan penilangan karena ini bukan alif. Ya. Ini namanya adalah hamzah. Ya. Karena apa? Karena dia di atasnya ada harokat. Bang, kan ini emang ini harokat, Bang? Iya. Ya. Ini harokat. Nih, sebentar ya, saya ini pindahin dulu, geser ke sini. Maaf ya, ini saya geser dulu ke sini. Insyaallah ya, malah kegeser. Nih. Ya, perhatikan. Masya Allah ya, sebentar teman-teman ya. Nih, ini bukan alif, ini hamzah. Kenapa? Kenapa Bang? Kan ini simpulnya simpul angka 1 Bang. Ini kayak ini alif Bang, bukan? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Emang alif kecil ini harokat, fathah berdiri ini harokat, ya? Karena fathah berdiri ini tuh sama dengan fathah ketemu sama alif, gitu ya? Sebenarnya kan? Gitu. Maka kalau teman-teman menemukan seperti alif tapi dia berharokat, maka itu adalah hamzah. Ya, bukan alif. Jadi kalau teman-teman jawab ini alif, tidak. Kurang sempurna. Oke.
Sip. Sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, sekarang hamzah di sini ya kan dibaca a karena fathah tegak ya, bukan kasroh tegak. Kalau kasroh tegak dibacanya i. Kalau fathah tegak dibacanya a. Ya, karena fathahnya di atas huruf, fathah tegak. Nah, dibacanya berapa harokat teman-teman? Coba saya pengen nanya dulu. Di sini hamzahnya a-nya dibaca berapa harokat? Apakah 1 harokat? Apakah 2 harokat? 4 harokat? 5 harokat? 6 harokat? 100 harokat? Berapa harokat? Dibaca 2 harokat. Sip. Oke, teman-teman udah ajib ya, udah ajib, udah keren, udah masya Allah, mumtaz. Ya, 2 harokat. Apa nama hukumnya sekarang? Oke, silakan komen. Apa nama hukumnya? Teman-teman sudah tepat. Ini hamzah, ada fathah tegak, dibaca 2 harokat. Keren. Apa nama hukumnya? Nah, sekarang nama hukumnya. Masih banyak yang kurang sempurna jawabannya. Ya, ini bukan mad tabi'i. Madnya harus jelas mad apa ya. Madnya ini, kalau mad ini masih rancu nih. Mad apa nih? Kalau teman-teman jawab ini adalah mad tabi'i, maka jawaban teman-teman ini kurang sempurna. Tapi dilafalkan 2 harokatnya betul. Tapi penamaannya bukan mad tabi'i. Namanya adalah mad badal. Nah, badal itu artinya adalah pengganti. Badal itu artinya pengganti. Ya, mad pengganti. Kenapa pengganti? Pengganti dari huruf hamzah yang disembunyikan. Jadi asalnya setelah hamzah ini ada hamzah lagi. Tapi hamzah ini disembunyikan, diganti jadi fathah, jadilah 2 harokat. Makanya mad badal namanya. Ya, jadi fathah tegak di sini sebagai badal penggantinya si hamzah yang disembunyikan. Setelah hamzah yang awal gitu, teman-teman. Ya. Jadi namanya bukan mad tabi'i, tapi mad badal. Ya, oke. Nama hukumnya bukan mad tabi'i tapi mad badal. Silakan yang pengen foto dulu nih. Foto dulu. Ya, sebelum saya hapus. Ya, yang baik dari Allah, yang kurang-kurang dari saya, ya, maka jangan lupa agungkan nama Allah di kolom komentar. Allah, 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 Masya Allah gitu. Ya. Oke, sip. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan, ya, 1.400 1.300 orang. Ya, kompak dulu, tap-tap layar, bareng-bareng 1, 2, 3. Yang belum share, di pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan share dulu ke grupnya. Berburu pahala jariah bersama dimulai dari sekarang. Sebelum saya lanjutkan, saya izin minum dulu, silahkan. Ya, biar teman-teman bukan dapat keilmuan atas izin Allah, tapi dapat pahala jariahnya, silahkan. Alhamdulillah, bismillah. Oke. Sip, Masya Allah ya. Sip, silakan. Ya, saatnya konten Quran dapat tempat di TikTok. Ya, saatnya konten-konten ngaji dapat tempat di TikTok. Ayo, jadi pejuang bareng-bareng kita syiar Quran bareng-bareng, dakwah Quran bareng-bareng teman-teman. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi di sini kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nah, sekarang 2 harokat itu ya sepanjang apa? 2 harokat mad itu dibaca dengan kadar panjang, cukup diayunkan 1 kali saja teman-teman. Cukup diayunkan 1 kali, ya. Oke. Ayun ya, gitu. Ya, sip. Ya, gitu, ya. Sip. Jadi diayunkan. Enggak diayunkan pun enggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya tetap terjaga. Ya. Jadi pensil kita tetap bergerak turun naik, tetap bergerak ngayun, tapi nadanya nggak diayunkan pun boleh. Ya. Tapi kalau mau diayunkan dengan nada pun boleh saja. Ya, gitu boleh. Ya. Ajib, Masya Allah ya. Ya Allah, semoga Engkau muliakan majelis online ini ya. HP-HP yang dipakai buat belajar bareng di sini ya, semoga jadi bentuk saksi kelak di hadapan Engkau ya Allah. Dipakai TikTokannya bukan scrolling yang nggak baik, tapi scrolling yang baik ya, menjadi wasilah teman-teman masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk ke huruf ya. Huruf ya dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet, maka saya nggak akan banyak bahas. Selesai. Senatural itu huruf ya. Ya. Oke, ya-nya di sini dia berharokat fathah tegak. Ya, maka dibaca 2 harokat, betul? Ya, gitu. Nama hukumnya, ya. Apa nama hukum tajwidnya di sini? Ya. Apa nama hukum tajwidnya di sini? Ya, ya-nya dibaca dengan kadar vokal A dengan kadar 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya?
Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i ya, 2 harokat mad tabi'i. Oke? Sip, ajib keren. Jadi kalau misalnya ada fathah tegak di huruf hamzah itu baru mad badal. Tapi kalau ada fathah tegak di huruf yang lain maka itu adalah mad tabi'i. Ya, faham? Sip, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat ayunkan ya, sama ya. Nih, jadi setiap 2 harokat ya diayunkan. Bi ayati. Kalau temponya cepat bi ayati. Jadi 2 harokat setiap tempo itu beda-beda ya. Tergantung tempo teman-teman. Lambat atau cepatnya tempo teman-teman akan menentukan kadar durasi dari harokat, panjang harokat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke pembahasan huruf ta. Perhatikan baik-baik ya. Huruf ta, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta itu masih kekeliruannya seperti ini, dengan cara menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau seperti melet, ngelel ya. Ada? Coba jujur ya. Saya minta teman-teman jujur di kolom komentar ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta lidahnya masih menjulur keluar mulut ujung lidahnya ya, melet-melet, ngelel-ngelel. Contohnya seperti ini. Masya Allah. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Nih, perhatikan. Contohnya seperti ini. Tatitubat at ujung lidahnya keluar nongol-nongol titi at it. Nah, itu adalah contoh bacaan huruf ta yang tidak sesuai dengan kaidah ya. Maka bagaimana cara menyempurnakan huruf ta? Ya, tuh masih banyak ternyata ya yang masih melafalkan ternyata ujung lidahnya malah keluar mulut. Nah, cara penyempurnaannya untuk melafalkan huruf ta agar sesuai dengan kaidah, nih perhatikan. Huruf ta, perhatikan ya. Nih. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ta ya, ujung lidahnya menjulur keluar mulut atau seperti digigit. Ya. Nih kakak Does malah ribet. Iya, ribet itu kalau misalnya kita gak mau belajar. Ya, gitu. Saya juga dulu ngerasanya ribet karena pengen cepet bisa. Bayangan kita pengen yang instan-instan, pengen cepet bisa. Jadinya ribet karena gak pengen berproses. Akhirnya saya menyampaikan seperti ini karena apa? Saya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan dari guru-guru saya. Gitu, ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman ribet mungkin nggak cocok dengan penyampaian saya. Berarti penyampaian saya berarti nggak cocok dan banyak kekurangannya. Mohon maaf, ya. Gitu ya Bang Does ya. Gitu. Oke, itu Bang Does katanya ribet. Mohon maaf ya, jadi ribet. Oke, jadi huruf ta dilafalkan sesuai harus dengan makhrajnya. Jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut atau seperti digigit ya. Nih, huruf ta punya makhraj ya. Punya makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf hijaiyah. Gitu ya. Oke. Dari mana tempat keluar hurufnya? Wa ta wa dal wa ta minhu wa minul yatsanaya. Ujung lidah kita dikeluar dari torful lisan. Dari ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Bang, seperti apa sih maksudnya ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas? Bingung. Yuk kita lihat gambarnya. Yuk kita lihat ilustrasinya. Ya, tuh. Jadi ujung lidah kita itu nggak keluar mulut, nggak keluar area mulut, nggak keluar mulut. Ujung lidahnya masih di dalam area mulut. Maka ketika dilafalkan, ya, saya izin ngajak teman-teman ribet ya. Saya izin ngajak teman-teman ribet. Jadi bukan keluar dari ujung lidah keluar ta, ti, tu, at, enggak. Tapi kita lihat gambarnya. Tuh, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Ta, ti, tu. Maka ketika kita lafalkan, saya izin bolak-balik lagi, maka nggak kelihatan ujung lidahnya. Ta, ti, tu, at. Nggak keluar kan? Ya, nggak keluar ya. Nah, oke, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ujung lidahnya jangan sampai keluar mulut. Ya, jangan sampai keluar mulut, salah nanti. Oke, itu kata Bang Does itu maksudnya bukan penjelasannya yang ribet, tapi pelafalannya kalau dilafalkan ujung lidah keluar malah jadi ribet, gitu maksudnya. Jadi mohon maaf, saya minta maaf, berarti saya yang salah, gitu ya. Gitu. Jadi betul kalau ujung lidahnya keluar malah jadi ribet, gitu. Tapi banyak orang justru melafalkannya seperti itu karena nggak sadar teman-teman. Gitu ya.
karena nggak sadar melafalkannya seperti itu. Makanya saya izin ingatkan, gitu ya. Baik Bang Does, maksudnya ribet seperti itu tadi. Ribet tuh kalau misalnya dilafalkan malah jadinya ribet. Kalau dilafalkannya ujung lidahnya keluar, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, oke. Sip. Bi ayatina. Belum selesai. Ya, belum selesai. Ada salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Huruf ta sama seperti huruf kaf. Dia punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas. Ya. Oke. Tentukan, perhatikan ya. Perhatikan. Harus sesuai dengan nafasnya. Jadi tak punya sifat nafas artinya mengalir nafas. Ya, mengalir nafas. Oke, mengalir nafas. Ya. Nah, tapi pengkhususan untuk huruf ta dan kaf, kadar nafasnya bukan mengalir. Ya, bukan mengalir. Tapi apa? Yuk kita lihat di huruf ta lagi. Nih, ya. Nah, huruf ta itu punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas, tapi untuk pengkhususan untuk huruf ta dan kaf itu hanya berupa percikan nafas. Percikan nafas. Nah, contoh huruf ta yang dia nafasnya berlebihan kayak gimana? Tatitubat. Nah, kalau berlebihan disebut takaluf istilahnya. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Nah, ya, jadi jangan sampai berlebihan. Ya, ketika kita lafalkan ke dalam ayat, jangan sampai kita lafalkan nafasnya mengalir berarti, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Saya izin tulis biar teman-teman yang lagi nulis atau pengen nulis nanti dipindahkan ke catatannya bisa difoto, ya. Nah, ya bi ayati ti at it gitu, ya, nggak berlebihan. Oke? Faham? Jadi bukan bi ayati tapi bi ayati ti. Nah, gitu. Oke? Kita lanjutkan. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam. Bi ayatina. Nah, selanjutnya ketemu lagi sama huruf berharokat kasroh. Kita izin ulang-ulang teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah disebut dengan kasroh, dibaca dengan vokal i. Maka huruf ta-nya nggak kita baca ta karena bukan fathah, nggak dibaca tu karena bukan berharokat dhammah, tapi kita baca ti karena dia berharokat kasroh. Ya, baris bawah. Ya, gitu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ustadz, kalau tak sukun apakah masih dibenarkan kalau misalnya disebut dengan sedikit desis? Sebenarnya nggak ada desis. Tapi kalau ada yang menyebutkan dengan istilah desis, maksud desis di sini aslinya mengalirkan nafas, bukan bunyi bukan, tapi gitu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Cara untuk menyempurnakan harokat kasroh dengan cara apa? RB. Rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara merendahkan rahang bawah. Ya, mau huruf tebal, mau huruf tipis, ketika berharokat kasroh RRB cara pelafalannya. Rendahkan rahang bawah. Jadi bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis. Bi ayati bi ayati. Nah, jadi bukan bi ayati. Bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Ya, oke, paham? Jelas? Paham? Jelas kan teman-teman? Ya, kita lanjutkan kembali sedikit-sedikit. Berapa? Oke, kita bahas satu pembahasan lagi nih, ya. Kita langsung ke pembahasan huruf na nih. Bi ayatina u. Nah, ini ada dua nih sekalian. Ulai na u ulai. Nah, ini ada dua hukum tajwid yang mirip-mirip. Yang warna hijau hukum tajwidnya apa? Yang warna biru hukum tajwidnya apa? Oke, kita bahas dari yang warna hijau dulu ya. Bi ayatina u. Nah, ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Ya, saya izin kotakin dulu yang warna hijau yang ini. Ya, izin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang warna hijau ini pembahasannya menarik nih.
Ya, kita kotakin dulu. Oke, ya. Masya Allah. Sebentar ya. Kita kotakin dulu biar rapi. Bi ayatina, ya, kita kotakin pakai warna hijau. Ya, lalu yang ulaika, ya, nanti di sini kita kotakin warna biru. Nah, oke, ya. Nah, bismillah. Oke, nih perhatikan. Bagian bi ayatina, ya, bi ayatina, ya. Aduh, sebentar nih posisinya. Oke, ya. Di sini saya hilangkan dulu deh yang warna birunya ya. Sebentar. Kita geser dulu yang warna birunya. Nah, bi ayatina, ini yang warna hijau, nama hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Saya izin tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mad jaiz munfasil. Ya. Mad jaiz munfasil itu boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Yang sering dipakai di keumuman di Indonesia yang 4 atau 5 harokat. Ya. Nah, mad jaiz munfasil ini rumusnya seperti apa? Satu-satu ya. Mad jaiz munfasil ini rumusnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Mad jaiz munfasil rumusnya kita lihat pakai tinta warna biru di sini. Masya Allah. Ada fathah, ya, ketemu sama alif. Nih, ada fathah ketemu sama alif. Ini hukum tajwidnya apa? Ayo. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif itu disebut dengan hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i, atau teman-teman boleh juga sebut dengan mad asli, boleh. Lalu mad tabi'inya plus titik-titik sama dengan mad jaiz munfasil. Apa titik-titiknya? Kita lihat pakai tinta warna merah. Di sini ada huruf apa? Ada huruf hamzah. Bukan alif ya, karena alif gak mungkin berharokat. Ini adalah hamzah. Oke, maka kita tulis di sini ada hamzah. Kita tulis, kita hapus dulu yang di sini. Maaf ya. Oke, sebentar. Bismillah. Nah, maka di sini ada hamzah. Mad tabi'i plus hamzah, apakah pasti mad jaiz munfasil? Belum tentu. Ya. Oke, kita harus lihat dulu. Mad tabi'i dan hamzahnya terletak pada kata yang sama atau beda. Oh, kita lihat di sini. Fathah ketemu alifnya terdapat dalam kalimat bi ayatina, itu mad tabi'inya terdapat dalam kalimat ayatina. Lalu hamzahnya terdapat dalam kata atau kalimat ulaika. Oh, berarti pertemuan, maaf ya, sebentar saya hilangkan dulu warna birunya. Oke. Oh, berarti pertemuan antara bi ayatina dengan ulaika itu mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Nah, ya. Jadi kalau mad tabi'i dan hamzahnya terpisah, ya, terpisah, maka itu adalah mad jaiz munfasil. Faham? Jelas nggak teman-teman sampai sana? Sedikit-sedikit. Mad tabi'i plus hamzah, tinta warna biru bertemu dengan tinta warna merah. Ketika mereka terpisah disebut dengan mad jaiz munfasil. Karena di sini ada 2 kata. Ya, mad tabi'inya terdapat dalam kalimat bi ayatina, hamzahnya terdapat dalam kalimat ulaika, gitu. Oke? Nah, terpisah. Oke? Kalau misalnya dia nggak terpisah gimana, Bang? Nah, kalau dia nggak terpisah, teman-teman sekalian. Nih, saya izin ya. Kalau dia nggak terpisah, ya, nih, saya izin yang ini kita geser dulu. Kalau dia nggak terpisah, jadinya yang ini. Nih. Kalau dia nggak terpisah, jadinya yang ini, teman-teman. Nih, ya, nih. Kalau dia tidak terpisah, jadinya yang ini. Ulaika, ini namanya mad wajib mutasil. Kita tulis ya, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu, ya, adalah pertemuan antara, perhatikan, mana nih? Maaf. Ya, yang ini, bagian ini. Nah, bagian yang ini kotaknya salah, harusnya kotaknya balik. Ya, gak apa-apa deh. Nih, perhatikan. Di sini ada mad tabi'i. Ya. Oke, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah juga. Ya. Walaupun di sini sama mad tabi'i ketemu sama hamzah, ya. Tapi mereka terpisah, dalam satu kata yang sama. Nggak ngerti sama sekali, nggak harus langsung ngerti kok. Teman-teman belajar itu jangan memaksakan harus langsung ngerti. Ya, akhirnya teman-teman yang nanti pusing sendiri. Ya. Jadi, ketika ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, tapi dalam kata yang sama,
ulaika. Ya, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Ya, ini juga berjumpa dengan hamzah tapi pada kata yang sama. Ya, dalam satu kata. Maaf. Dalam satu kata yang sama, maka astagfirullah. Dalam satu kata yang sama. Ya. Jadi ulaika itu nggak terpisah antara ula dengan ika. Antara ula dengan ika itu nggak terpisah. Maka mad tabi'inya dengan hamzah terdapat dalam kata yang sama. Ulaika. Nah, itu mad wajib muttasil. Ya. Tapi ya kalau misalnya ya izin. Ya, kalau misalnya ya dia mana nih ya, ini kita balikin lagi yang ini. Kalau misalnya dia yang ini, ya mad tabi'i dengan hamzahnya terdapat dalam terdapat dalam kata yang dalam satu kata yang sama mad tabi'i dengan hamzahnya, maka dalam satu kata yang terpisah, maka itu baru mad jaiz munfasil. Gitu ya, sampai belepotan saya nih. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Sip, yang mau foto-foto dulu nih silahkan. Ya, kalau misalnya mad jaiz boleh 245 harokatnya. Kalau misalnya mad wajib mutasil dia boleh 4 atau 5. Ya. Oke, ini yang mad jaiz dulu nih. Ya, screenshot dulu nih boleh. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita hapus. Ya. Oke, bismillah. Ya. Jadi di sini bacanya kalau pengen gampang udah aja setiap teman-teman lihat alis. Ya, Bang, kalau misalnya pengen membedakan gimana? Yang mana yang mad jaiz, mana yang mad wajib. Sedangkan kita kan nggak ngerti bahasa Arab misalnya, nggak tahu apakah dia satu kata atau berbeda. Caranya gini, setiap ada alis, ya, alis yang dia ketemu sama hamzah, ya, itu dibacanya dibaca 4 atau 5 harokat aja, udah itu lebih aman, gitu ya. Oke, itu lebih aman. Oke. Nah, gitu. Ya, kalau pengen lebih detail lagi, kalau mad jaiz munfasil bentuk alisnya itu lebih ramping. Kalau mad wajib muttasil bentuk alisnya lebih tegas dan lebih besar. Lalu kalau mad jaiz munfasil bentuk hamzahnya seperti alif, kalau mad wajib muttasil bentuk hamzahnya seperti ain. Gitu, ya. Sedikit-sedikit. Kalau belum bisa nggak apa-apa, ya. Karena teman-teman kalau salah di sini itu nggak sampai betul-betul salah banget. Kalau salah banget itu kalau huruf salah, itu kesalahan yang besar banget, ya. Nah, jadi kita baca 4 atau 5 harokat, ya. Samain aja, ya. Yang ini samain aja biar gampang. Bi ayatina ulaika. Wawunya apa fungsinya di sini? Ini disebut dengan wawu ziyadah, ya, wawu tambahan. Ya, jadi dari segi penulisan dia harus ada, tapi dari segi pelafalan dia nggak perlu dibaca. Gitu, ngerti nggak? Ya, disebutnya wawu ziyadah, wawu tambahan. Ya, jadi seolah tidak ada aja. Ula nggak dibaca panjang, karena bukan wawu sukun. Ya, ada sukunnya nggak ada ya. Nah, ini wawu ziyadah. Gitu. Ya, oke. Sip. Ya, paham sedikit-sedikit. Yang penting teman-teman belajarnya rutin. Setiap ba'da subuh rutin di sini. Oke? Sip, teman-teman. Nah, nanti teman-teman kita cukupkan dulu. Buat teman-teman ada nggak yang pengen punya Al-Qur'an, ya, yang dia ngebahas semua yang kita bahas. Hukum tajwid, harokat, makhraj, gambar makhrajnya ada dalam satu Quran. Kalau mau teman-teman bisa boleh komen mau, ya. Al-Qur'annya seperti ini, ya. Boleh komen mau. Nih Al-Qur'annya seperti ini. Jadi ini Al-Qur'an super detail buat teman-teman yang senang belajar detail seperti tadi. Tuh, per huruf dijelaskan kesalahannya, ada gambar makhrajnya, ada pembahasan per harokatnya juga, ya. Ada tebal tipis dibahas juga. Boleh komen, ada rumus hukum tajwidnya juga, tuh, ya. Oke, ada latihan per hurufnya juga. Yang mau di akhir ya. Oke, boleh komen mau dulu. Karena ini hanya ada di live kita, di live yang lain ini jarang. Ya, gitu. Ya, live yang lain biasanya Al-Qur'annya samaan semua. Gitu. Kalau kita minoritas Al-Qur'an jenis Qur'annya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita praktekkan dulu bareng-bareng bacaan kita, ya. Bismillah. Yang mau tungguin sampai akhir, teman-teman bisa order di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita zoom dulu, ya. Yang order di sini nanti dapat diskon 50.000 ya. Saya kasih harga spesial dalam live. Bismillah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ
ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Siap-siap teman-teman ya. Al-Qur'annya ini kuotanya sedikit ya untuk dapetin diskon 50.000-nya. Ya, jadi siap-siap. Semoga teman-teman dapat ya. Al-Qur'annya sudah ada saya perlihatkan. Silahkan dituntaskan dulu karena